Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Jadi, apa itu sejarah? Sejarah adalah catatan atau cerita tentang apa yang telah terjadi sebelum kita lahir. Tapi, tunggu dulu. Apakah sejarah adalah peristiwa atau cerita yang telah terjadi sebelum kita lahir? Tentunya bukan. Sejarah bukan hanya sekedar cerita tentang peristiwa yang telah terjadi sebelum kita lahir, meskipun itu adalah salah satu aspeknya. Sejarah mencakup segala hal yang telah terjadi di masa lalu, termasuk peristiwa sebelum kita lahir, peristiwa saat kita lahir, dan bahkan peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika kita berbicara tentang sejarah, kita tidak hanya berbicara tentang kisah-kisah masa lampau, tapi juga tentang cara manusia hidup, berinteraksi, dan mempengaruhi dunia di masa lalu. Ini mencakup kehidupan sehari-hari orang di masa lampau, perkembangan teknologi, perubahan sosial, kejadian politik, konflik, budaya, seni, dan masih banyak lagi. Mari kita gunakan contoh untuk lebih memahami ini. Bayangkan, sejarah itu seperti sebuah buku cerita yang berisi semua petualangan yang pernah terjadi di dunia. Setiap halaman dalam buku itu adalah peristiwa penting. Nah, para sejarawan adalah penulis dari buku cerita ini. Mereka menggali catatan dan bukti-bukti tentang apa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu, menulisnya agar kita semua dapat membaca dan memahaminya. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa belajar tentang pahlawan-pahlawan hebat, kejadian penting, dan juga kesalahan yang pernah terjadi. Sejarah itu membantu kita mengerti mengapa dunia ini menjadi seperti sekarang, dan apa yang membentuk masyarakat kita. Dari sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan yang pernah terjadi dan mengulang keberhasilan yang ada. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke dalam pemahaman identitas. Nah, sekarang bayangin, kamu ini adalah sebuah puzzle kecil. Dan setiap potongan-potongan puzzle itu adalah bagian dari diri kamu. Seperti nama, keluarga, budaya, dan sebagainya. Ketika kamu menyusun puzzle itu secara utuh, kamu akan tahu bagaimana potongan-potongan itu akan saling berhubungan dan membentuk gambaran lengkap tentang dirimu. Contohnya, jika kamu berasal dari suku atau daerah tertentu, identitasmu akan mencerminkan ciri khas dari suku atau daerah tersebut. Ini membantu kamu lebih banyak tentang akar budayamu dan kenapa kamu mungkin memiliki pandangan dan nilai-nilai tertentu. Pentingnya pemahaman identitas adalah agar kamu merasa mengenali diri sendiri. Ketika kamu tahu lebih banyak tentang dirimu, kamu akan merasa lebih percaya diri dan menghargai diri sendiri apa adanya. Selain itu, pemahaman identitas juga membantu kamu berhubungan dengan orang lain. Ketika kamu mengerti dirimu, kamu juga akan lebih terbuka dan menghargai keberagaman di sekitar kamu. Ini membuat kamu lebih mudah berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya adalah belajar dari kekurangan. Belajar dari kekurangan berarti kamu memahami kesalahan atau hal-hal yang tidak berjalan dengan baik. Lalu, menggunakan pengalaman itu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Lalu, kaitannya dengan sejarah
adalah bahwa kita bisa belajar dari kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Contoh sederhananya, bayangin kamu lagi main game nih. Nah, waktu pertama kali main, kamu itu mungkin aja ngelakuin kesalahan atau bahkan bisa sampai kalah. Tapi kemudian, dengan kamu belajar dari kekalahan tadi, kamu nih belajar nih, kesalahan kamu apa. Kemudian coba nih strategi yang berbeda. Dan akhirnya, kamu ini bisa jadi lebih baik dan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Contoh dalam sejarahnya bisa seperti peristiwa perang di masa lalu. Ketika sebuah negara terlibat dalam konflik dan menghadapi kesulitan atau bahkan kekalahan, mereka tuh dapat mempelajari alasan di balik kegagalan tersebut. Dari situ, mereka bisa mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki, meningkatkan strategi, atau mencari cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Belajar dari kekurangan dalam sejarah adalah seperti pelajaran berharga yang membantu kita untuk menghindari kesalahan yang sama di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dengan memahami apa yang tidak berjalan dengan baik di masa lalu, kita bisa mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan di masa kini. Jadi, sejarah itu mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana dan pintar dalam menghadapi masalah. Saat kita memahami pengalaman masa lalu, kita dapat belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam inspirasi. Inspirasi adalah dorongan atau semangat yang membuat kita merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal hebat atau mencapai tujuan yang luar biasa. Lalu, kaitannya dengan sejarah adalah bahwa kita bisa mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah pahlawan dan peristiwa penting yang telah terjadi di masa lalu. Nah, coba bayangkan kamu sedang melihat film atau membaca buku tentang seorang pahlawan yang menghadapi banyak rintangan untuk mencapai tujuan mulia. Kisah ini nanti akan membuatmu terinspirasi dan merasa yakin bahwa kamu juga bisa melakukan hal-hal hebat dalam hidup kamu. Contoh inspirasi dari sejarah bisa berasal dari tokoh-tokoh terkenal. Misalnya di Indonesia adalah Presiden Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Beliau adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Selain itu, ada juga nih tokoh perempuan inspiratif seperti R.A. Kartini. R.A. Kartini ini berjuang untuk hak-hak perempuan dan pendidikan. Beliau menjadi panutan bagi perempuan Indonesia untuk terus belajar dan berjuang untuk kesetaraan gender. Dari kisah-kisah inspiratif ini, kita bisa belajar bahwa siapapun bisa berkontribusi dan mencapai hal-hal besar dengan tekad dan usaha yang keras. Mereka memberikan kita contoh bagaimana perjuangan dan kerja keras dapat mengubah sejarah dan mempengaruhi masa depan. Selanjutnya adalah memahami perubahan. Memahami perubahan dalam sejarah berarti mengerti bagaimana dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Kita belajar tentang bagaimana cara hidup, teknologi, budaya, dan masyarakat telah berkembang dari masa lampau hingga sekarang. Bayangkan ketika kamu melihat foto-foto
dari nenek atau kakekmu saat mereka masih muda. Kamu akan melihat perubahan dalam gaya berpakaian, teknologi, atau bahkan tata kota di sekitar mereka. Contoh perubahan dalam sejarah bisa termasuk perkembangan teknologi, seperti bagaimana manusia telah berevolusi dari menggunakan alat batu di zaman prasejarah menjadi teknologi canggih seperti komputer dan telepon pintar di zaman sekarang. Kaitannya dengan sejarah, memahami perubahan membantu kita mengerti bagaimana peristiwa dan keputusan masa lalu mempengaruhi dunia saat ini. Misalnya, jika kita memahami bagaimana revolusi industri di abad ke-18 mengubah cara produksi dan kehidupan orang, kita dapat melihat bagaimana itu membentuk sistem ekonomi dan perkembangan teknologi yang kita nikmati saat ini. Memahami perubahan dalam sejarah juga membantu kita lebih siap menghadapi masa depan. Kita bisa belajar dari peristiwa masa lalu, baik keberhasilan maupun kesalahan, untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, memahami perubahan dalam sejarah adalah seperti membaca buku tentang bagaimana dunia telah berubah dari satu halaman ke halaman berikutnya. Ini membuka pikiran kita tentang bagaimana peristiwa dan keputusan masa lalu membentuk dunia yang kita tinggali sekarang dan memberi kita wawasan tentang masa depan yang lebih bijaksana. Dan yang terakhir adalah menjaga warisan budaya. Menjaga warisan budaya berarti merawat dan melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan dari masa lalu. Hal ini menjadi penting karena warisan budaya kita adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa ataupun suku. Bayangin nih, kalau warisan budaya itu seperti harta karun yang berharga dari nenek moyang kita. Ini mencakup cerita-cerita tradisional, tarian, musik, bahasa, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Contoh dari menjaga warisan budaya itu bisa dilakukan dengan cara mengajarkan bahasa daerah pada generasi muda, mempertahankan tarian atau musik tradisional, merayakan hari-hari penting dengan upacara adat, atau memelihara bangunan bersejarah agar tetap lestari. Lalu, kaitannya dengan sejarah adalah menjaga warisan budaya seperti buku catatan. Kaitannya dengan sejarah, menjaga warisan budaya adalah seperti menjaga buku catatan berharga dari masa lalu agar tidak hilang dan terlupakan. Menjaga warisan budaya juga membantu mencegah kehilangan nilai-nilai berharga dan identitas kita sebagai masyarakat. Dari sini, kita bisa belajar banyak tentang cara hidup orang-orang dahulu dan bagaimana mengambil hikmah atau kebijaksanaan dari mereka untuk diaplikasikan di masa kini. Oke, sekian dan terima kasih.